Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman AI Dev. Di video ini aku pengen ngedemoin gimana sih caranya deploy modal ke Cloud, khususnya pakai service Cloud Run dari Google Cloud Platform atau GCP. Untuk step-stepnya dan apa aja yang harus kita siapin kalau pengen deploy di Cloud Run, kita bisa lihat di Cloud Run Documentation. Teman-teman bisa cari di browser dengan keyword Cloud Run Documentation. Nah, langsung muncul nih apa yang kita cari, langsung klik aja documentation-nya. Kita pilih guides yang quick start, build, and deploy. Kemudian klik build and deploy a web service. Pilih Python untuk bahasa yang akan digunakan. Setelah itu muncullah step-step apa saja yang perlu kita lakukan di guides-nya. Dikasih tahu nih sebelum mulai deploy menggunakan service GCP, kita harus punya akun yang ada kreditnya di GCP supaya semua service yang tersedia di GCP itu bisa diakses. Kita bisa skip dulu step ini dan lanjut ke step selanjutnya. Sebelum aku deploy model machine learning yang aku punya, aku mau coba deploy sample application sesuai dengan guides ini. Karena aku nggak mau buat direktorinya di cloud, aku bakal create folder hello world di lokal. Kenapa? Supaya mudah aja manage-nya. Kalau mau ubah-ubah kode atau edit isi file, aku nggak perlu buka GCP dulu, bisa langsung ubah di VS Code yang ada di laptop. Oke, next. Kita bakal bikin file Python namanya main.py. Buat deploy di Cloud Run, kita akan menggunakan Flux. Flux ini merupakan RESTful API yang dibangun menggunakan bahasa Python. Kalau pengen tahu lebih detail, kalian bisa lihat documentation-nya. Kode yang ada di main.py ini menanggapi permintaan dengan sapaan hello world. Sama kayak kita bikin model di Colab, jangan lupa import setiap library yang mau kita pakai juga ya. Untuk penanganan HTTP di sini dilakukan oleh server web Unicorn di dalam kontainer. Selanjutnya kita harus membuat file requirement.txt. File ini tuh berisi daftar semua dependensi yang dibutuhkan oleh proyek. Bisa juga berisi versi spesifik dari setiap dependensi, ditambah dengan tanda sama dengan ganda, terus nomor versinya tuh berapa. Kita bisa pakai perintah pip freeze dan nanti outputnya akan mencantumkan dependensi proyek saat ini, dan kita bisa kopas aja outputnya ke dalam file requirement ini. Setelah itu kita harus bikin Docker file, isinya bisa mengikuti kode yang sudah disediakan di guide ini. Jadi Docker file ini berisi instruksi tentang bagaimana cara membuat container image. Docker file digunakan untuk menyatukan berbagai file dan pendukungnya dalam sebuah wadah yang biasa disebut container. Dan yang terakhir, kita harus menambahkan file .docker-ignore untuk mengecualikan file dari container image. Isinya bisa mengikuti kode yang sudah disediakan oleh guide ini. Selesai, aplikasi kita sudah selesai dan siap untuk dideploy. Ini aku udah buat folder. Namanya hello world. Berisi semua file seperti file main.py, docker file, requirement, dan .docker-ignore yang diperluin buat deploy di Cloud Run. Isi dari setiap file ini sama persis sama yang ada di guide yang tadi kita bahas bareng-bareng. Aku mau coba buka di VS Code.
Kalau mau deploy aplikasi, biasanya aku coba deploy dulu di lokal pakai Postman buat make sure aja kalau API atau kode yang aku buat sudah bisa berjalan dengan baik. Jadi sekarang ini aku udah buka foldernya di VS Code, lalu mau coba deploy di lokal. Sebelum itu aku mau cek dulu apakah Gunicorn udah keinstall atau belum di terminal. Kita bisa cek pakai pipelist. Nah, di sini kita cek ada nggak Gunicorn-nya. Kalau ada, berarti aman. Kalau belum ada, kita bisa install dulu pakai perintah pip install Gunicorn. Kalau sudah berhasil terinstall, selanjutnya kita bisa langsung run kode main.py-nya buat dapetin link HTTP biar bisa coba send request. Setelah di run, nanti bakal muncul nih link HTTP yang bisa kita pakai buat coba API-nya. Nah, ini sudah muncul. Kita bisa kopas aja link ini ke Postman. Di sini aku mau bikin new collection dulu, namanya Hello World. Kemudian aku mau add request. Nama requestnya get hello request. Lalu kopas aja yang tadi kita dapat dari hasil ngerun. Selanjutnya klik send. Dan muncullah responnya hello world. Kalau sudah muncul respon dan gak ada error, kita bisa langsung aja coba deploy ke cloud. Sebelum itu kita perlu bikin repository GitHub dan push file yang ada di folder hello world ke repository itu. Nah, kita udah masuk ke GitHub-nya. Terus bikin repository baru. Namanya hello world. Nah, repositorinya lebih aman pakai huruf kecil semua tanpa spasi. Boleh pakai dash atau underscore buat gantiin spasi, karena aku pernah error pas deploy di Cloudrun dan ternyata gara-gara nama repositorinya nggak sesuai ketentuan. Jadi ini buat jaga-jaga aja. Create repository. Terus kita bisa add semua file yang sudah kita buat ke repositorinya. Biasanya kalau docker ignore di drag and drop nggak bisa, jadi masukin manual. Habis itu kita commit. Nah, filenya udah
berhasil ke upload di repositorinya. Selanjutnya kita bisa langsung deploy ke Cloudrun. Ini aku udah masuk di Cloudrun-nya. Terus kita bisa langsung create service. Terus kita pilih continuously deploy new version from a source repository. Kenapa pilih ini? Ini biar misal kita ubah sesuatu kayak kodenya, atau kita nambah file atau hapus file, nanti si Cloudrun sama Cloudbeat-nya itu otomatis deploy ulang, rebuild. Ini kita pakai GitHub. Kalau baru pertama kali bikin service di sini dan kita pengen nge-link ke GitHub, kita harus login dulu nanti. Dan ini pilih reponya tadi, hello world. Next aja langsung. Branch-nya ini sebenarnya kita bisa pilih main atau any, atau nanti juga ada master. Disesuaikan sama branch yang ada di GitHub. Tapi lebih aman kita bisa pilih yang any aja, biar master sama main juga bisa. Build tab-nya kita pakai docker file. Terus save. Lanjut, ini service name-nya hello world. Region-nya sesuai aja sama default US Central 1. CPU-nya kita pakai yang is only allocate during request processing, karena kalau pakai yang CPU is always allocate itu bakal lebih mahal harganya, 2 kali lipat. Terus auto scaling-nya default aja. Inggrisnya juga. Authentication-nya pilih yang allow unauthenticate invocation, biar semua orang bisa akses API kita. Terus klik yang ini, container connection security. Terus edit capacity-nya disesuaikan sama kebutuhan. Karena ini masih coba-coba, kita pakai yang 1 GB, CPU-nya juga 1. Selain itu isi default aja, terus create. Kita juga bisa ngecek nih logs-nya si code build, buat ngecek nih udah selesai belum kita build API-nya. Dan biasanya kalau error juga kita ceknya dari sini. Biasanya kalau ada error di kode atau di file atau di foldernya itu bakal dimunculin di sini. Nah, dan ini udah selesai dan gak ada error. Buat ngeliat error juga kita bisa cek di logs ini. Karena ini aman, gak ada error, jadi gak ada peringatan. Biasanya nanti ada tanda seru merah kalau error. Terus ini matrix.
Biasanya kalau error terus nama errornya tuh bakalan ada di sini nih, ditampilin terus error karena apa gitu. Oke, ini URL-nya udah bisa kita pakai. Terus kita coba di browser, pas aja. Nah, muncul responnya hello world. Kita juga bisa coba di Postman, tinggal copy aja link yang tadi dan send. Nah, muncul nih responnya hello world. Teman, ini udah selesai cara deploy sample application di Cloudrun. Untuk cara deploy model machine learning yang udah kalian buat nanti akan dijelaskan di video yang kedua. Terima kasih.